Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali di channel Catatan Pak Guru. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Kita akan mencari tahu bagaimana perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Langsung saja mari kita mulai video pembelajaran kali ini. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Mari kita cari tahu bagaimana pelaksanaan perjanjian diplomasi tersebut. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati berlangsung di daerah Linggarjati, Cirebon pada tanggal 10 November 1946. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Van Mook. Hasil perundingan dikenal dengan nama Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani di Istana Rijswijk, Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 25 Maret 1947. Isi Perjanjian Linggarjati adalah sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Republik Indonesia dan Belanda akan bersama-sama membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. 3. Negara Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Perjanjian Linggarjati tidak dilaksanakan dengan baik oleh Belanda karena Belanda selalu berusaha melemahkan kedudukan Indonesia dengan cara melakukan penyerangan dan menduduki wilayah Indonesia serta membentuk negara boneka. Akibatnya, hubungan Indonesia dengan Belanda menjadi tegang. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Indonesia. Serangan ini disebut dengan Agresi Militer Belanda I. Agresi Militer Belanda I menimbulkan protes dari negara-negara tetangga dan dunia internasional. Wakil-wakil dari India dan Australia mengusulkan kepada PBB agar mengadakan sidang. Sidang ini untuk membicarakan masalah penyerangan Belanda ke wilayah Republik Indonesia. Akhirnya, tanggal 1 Agustus 1947, PBB memerintahkan kedua pihak menghentikan tembak-menembak. Dengan demikian, berakhirlah agresi militer Belanda I. Perjanjian Renville. Untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan sengketa Indonesia dengan Belanda, PBB membentuk Komite Tiga Negara atau KTN. Anggota KTN terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Anggota KTN dipilih sendiri oleh Indonesia dan Belanda. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby. Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Adapun Australia dan Belgia sepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. KTN mengusulkan perundingan diadakan di kapal perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Renville. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin. Dari pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijayawatmojo. Perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Isi Perjanjian Renville adalah sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui wilayah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. 2. Tentara Republik Indonesia
harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang diduduki Belanda. Akibat dari perundingan Renville sebenarnya sangat merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia semakin mengecil. Setelah perundingan Renville, banyak peristiwa penting terjadi, di antaranya sebagai berikut. Pada tanggal 18 September 1948, terjadi pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta termasuk dalam wilayah pendudukan Belanda. Keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia ternyata tidak pernah berhenti. Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda mengumumkan tidak terlibat lagi pada isi perjanjian Renville. Dan tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan atas wilayah RI. Serangan ini dikenal dengan agresi militer Belanda II. Serangan dimulai dengan membom lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Dalam waktu singkat, ibu kota Yogyakarta dapat dikuasai Belanda. Perundingan Rumroyen. Hebatnya perjuangan rakyat dan tekanan internasional memaksa Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB. Belanda menghentikan agresinya dan kembali ke meja perundingan. Untuk mengawasi jalannya perundingan, PBB membentuk UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Perundingan antara Indonesia dan Belanda berjalan berlarut-larut. Akhirnya, perjanjian Rumroyen berhasil ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Mohrom. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Van Rooyen. Dan sebagai penengahnya dari UNCI yaitu Merle Cochrane. Isi perjanjian Rumroyen adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta. Penghentian gerilya dan pembebasan semua tahanan politik. 2. Indonesia dan Belanda bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. 3. Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 4. Akan diselenggarakan konferensi meja bundar antara Indonesia dan Belanda di Den Haag setelah pemerintahan RI kembali ke Yogyakarta. Pasukan Belanda akhirnya meninggalkan Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Kemudian pada 6 Juli 1949, Presiden, Wakil Presiden, dan pemimpin Indonesia lainnya yang ditawan Belanda dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Konferensi Meja Bundar atau KMB. KMB dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari isi perjanjian Rumroyen, bertempat di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Delegasi BFO atau Bijencom for Federal Overleg atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin Mr. Van Mersseven, sedangkan UNCI dipimpin oleh Chris Lee. Hasil konferensi meja bundar adalah sebagai berikut. 1. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Anak-anak hebat, itulah beberapa perjanjian yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sebagai bentuk upaya mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Demikianlah kegiatan pembelajaran pada video kali ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.